Masuk Halo, halo, masuk Mas. ke tes Gimana Mas? Bagus, percobaan bagus nih Mas. akhirnya mas Percobaan kelima. keenam Akhirnya masuk ya juga. masuk. Keenam ya. Alhamdulillah lah, udah bisa join. Sore Mas Indra, makasih udah mau live bareng kita Mas, terhormat sekali Mas kita. Aduh, saya yang merasa terima kasih udah diberi kesempatan ini buat live bareng Indonesian Supporter. Ya Mas, seperti biasa karena kita beberapa live yang terakhir ini kita pengenalan profesi di dunia aviasi Mas. Ya, Aircraft engineer, mekanik atau apa? aduh masih putus-putus suaranya Mas ini. Ntar coba. Mas, halo, Ya, Mas. sebenarnya profesinya Mas, Ulangi Mas. Ya. sebutannya yang proper apa sih Mas? Aircraft engineer, mekanik atau technician atau apa sih Mas? Oke, kita mulai dari ini ya, pengenalan profesi saya ya. Iya. Eh, jadi gini, untuk diketahui teman-teman juga, para penggiat fotografer pesawat atau kita sebut spotter ya. Kebetulan saya ini bekerja di salah satu MRO di Indonesia, di mana saya job deskripsinya sekarang sebagai seorang aircraft engineer. Awal mulanya kecintaan saya di dunia aviasi ini bermula tahun 2009, singkat cerita 2009, dan itu membuat saya terdorong untuk sekolah di dunia aviasi, yang lebih tepatnya di waktu itu di sekolah menengah kejuruan di Jogja. Nah, jurusannya di penerbangan seperti itu kurang Jadi lebih. Lanjut di 2013. Keputusan gimana Mas? keputusan ngambil sekolah ini tuh pas lulus. Ada suaranya masih putus-putus Mas. Berarti waktu Suaranya itu putus-putus. nah ini berarti Suaranya putus-putus Mas. Masih putus-putus suaranya. tes kedengaran. Nah, kedengeran nih. Nah Tes iya, tes. berarti waktu itu Ya, masnya masuk ke SMK. ya. Keputusan untuk masuk di setelah lulus SMP, SMK yang ini dong Mas. Ya, jadi dulu itu keputusan untuk melanjutkan ke SMK yang lebih spesifik jurusannya ke penerbangan itu setelah saya lulus SMP lalu punya kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Lalu karena sering lewat keluar masuk situ ngelihat pesawat, adalah niatan saya untuk sekolah di dunia aviasi. Kurang lebih seperti itu sih awal mulanya. Mantap. Setelah lulus SMK langsung masuk ke company. Enggak langsung. Sempat di dunia industri biasa sih, di industri yang umum. Baru masuk ke company yang sekarang itu di tahun 2013. 2013 tepatnya. Bulan Agustus lah saya masuk. Sebagai holder sertifikasinya SMK ya, bukan. Belum, ya. Waktu itu masuk pertama di situ saya belum sebagai seorang aircraft, awal masuk kan aircraft technician ya. Itu belum karena harus menempuh pendidikan dasar dulu untuk mengambil namanya kita sebut itu generalization. Itu kurang lebih selama 24 bulan. 24 bulan pertama masuk itu di classroom juga plus praktikal. Lalu ada juga ini examination juga. Jadi selama 24 bulan itu menempuh pendidikan dulu sebelum menerima generalization gitu. Oke, berarti sebelum masuk ke sini ada pengalaman yang lain dan sempat mengalami 24 bulan itu
bukan waktu yang buat license-nya. Iya, iya. 2 bulan kemudian list menjadi apa sih namanya? Waktu itu jadinya aircraft maintenance technician, Mas. Untuk awal setelah tahap pendidikan yang awal tadi, saya lulus 24 bulan itu, saya pegang general license. Itu awal mula saya berkarir sebagai aircraft maintenance technician. Kebetulan saya itu di penjurusannya kan ada dua untuk diketahui aja. Yang pertama airframe power plane. Yang kedua adalah electrical avionics. Kebetulan saya orang electrical avionics di situ. Dari lulus 24 bulan tadi saya pegang general license untuk electrical avionics. Kalau dijabarkan lagi license-nya C1, C2, dan C4. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak cabangnya juga nih profesi ini ya. Iya, ada dua sih sebenarnya. Lebih garis besarnya ada dua. Kalau yang avionik ini lebih ke kelistrikan sama Iya, avionik lah. Lebih ke avionik dan kelistrikan. listrikan, tanya bahasa awamnya ya. Iya, iya lebih enak diartikan kelistrikan. Kelistrikan. Nah, kenapa sih Iya. company ini, Mas? Jadi memang dulu kenapa di company ini karena ya kesempatannya berkarir di waktu itu yang terbuka di sini, Mas, gitu. Dan sekarang sudah 7 tahunan ya, Mas, berarti di situ, Mas? Kurang lebih 7 tahun lah. Per Agustus nanti 7 tahun. Luar biasa. Sudah merangkak naik lagi, Mas, dari yang tadi, Mas? Alhamdulillah, saya dari lulus tadi di 2013 ke 2015 saya ambil itu, lalu di 2017 ada kalau kita typewriting atau kita kenal lebih penjurusan lagi ya, penjurusan spesifikasi pesawat yang kita kerjakan gitu. Nah, kebetulan saya dapat rating di Airbus A330 series 200-300. Nah, berkaitan dengan penempatan saya juga, saya ada di base maintenance. Karena kan ada terbagi juga land maintenance dan di base maintenance. Nah, saya ini ada di base maintenance yang notabene merawat pesawat itu lebih ke arah heavy maintenance. Dari mulai C-check mungkin, A-check atau C-check udah bisa lah masuk cek situ. Ya. Lebih umumnya seperti itu. Iya, sampai dengan overhaul. Sampai overhaul yang ini. Iya. Luar biasa. Di engine ini ada type ratingnya ya, Mas? Bisa multiple nggak sih, Mas? Ada, Mas. Bisa, Mas. Bisa. Multiple bisa. Cuman nanti kalau multiple itu tergantung company masing-masing ya, karena kan ada apresiasi di tiap rating tadi. Jadi di beberapa company itu punya policy yang berbeda-beda. Boleh multiple, boleh enggak, boleh multiple lebih dari 3, atau hanya 2, atau lebih dari 3, itu tergantung policy dari company masing-masing. Kebetulan kalau di tempat saya itu 2. Tapi 2 Ya. dari Mas. Belajarnya juga udah pusing, Mas, 2, Mas. Iyalah, Mas. Sebenarnya kalau ngomongin ideal itu 1 itu juga udah cukup lumayan. Apalagi 2 gitu. Apalagi 2 lalu beda pabrikan itu juga tambah lumayan lagi sebenarnya. Kalau 2 lalu pabrikannya sama itu hampir mungkin ada similar di beberapa sistem, jadi nggak begitu rancu ketika kita mau memahami sistem pesawat yang multiple tadi itu tadi. Dari type rating 1 ke type rating 2 tuh nggak begitu banyak deviasi. Jadi bisalah kita agak sedikit sama gitu. Kalau beda pabrikan kan harus mengulang lagi, kita harus istilahnya meriset lagi. Yang dari manufaktur A ke manufaktur B kan ya, itu kan udah harus nggak ada common. Belajar ngulang lagi tadi. Tapi kalau di Airbus 330 nih, Mas, kan sama seri 300. Ya.
Kalau sama sendiri pegang nggak? Suaranya putus-putus, Mas. Kayaknya. Kalau Neo sama nggak Mas yang seri 200-300? Common? Sebenarnya kalau di Neo itu, kebetulan saya belum sekolah Neo ya, tapi beberapa materi saya pernah baca, secara filosofi dan ininya, dari sistemnya nggak beda jauh, Mas. Cuman beda dari engine type aja, engine type lalu dari ini, dari mana namanya? Kalau dari luar ya mungkin dari wingletnya aja yang berubah. Iya, wingletnya. Iya. Kalau dari sistem paling cuman di engine ya. Memang perbedaannya emang Neo sama yang Seo kan new engine optional sama current engine optional Iya, kan. ada kita 100 7.000. Iya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih tugas-tugasnya dari ini Mas? Ada yang ngurusin di RAM juga, ada yang ngurusin di hanggar. Itu sama atau beda sih Mas? Sebenarnya kalau dari garis besar itu pekerjaan tipe 1 sama karena sudah diatur kita itu sebagai technician, sebagai engineer itu hanya melaksanakan instruksi sesuai dengan maintenance manual. Jadi dari pabrikan, dari manufaktur itu udah ada aircraft maintenance manualnya yang mana kalau kita sebagai personel perawatan hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang udah dikasih dari manufaktur tadi. Nah, bedanya yang ada di line maintenance maupun di base maintenance itu karena skupnya aja yang minor dan major gitu. Kalau dimungkinkan dikerjakan di line maintenance itu karena mungkin minor. Kalau memang harus berat harus dibawa ke base maintenance mungkin itu major. Jadi harus memang skupnya udah dibagi-bagi tapi orangnya itu bisa bekerja di dua tempat tersebut sebenarnya gitu sih. Karena hanya mengikuti dari aircraft maintenance manual. Oke, jadi memang dunia basically most mau pilot mau Ya, ngikutin handbook manuals ya. betul, betul, betul. Jadi tidak ada improvisasi dalam pekerjaan kita, Mas. Memang semua sesuai dengan regulasi dan maintenance manual yang current gitu. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Iya, karena ini apa namanya orang jadi kan pilot padahal balik ya sini juga ada orang-orang yang maintenance ini yang ngeramutin pesawat ini yang supaya shift terjadi. Iya, iya. Nah, puncak karir seorang engineering ini apa sih, Mas? Kalau misalkan pilot kan ada captain bar 4. Iya. Engineer ada baran juga. Ada sih Mas. Jadi sebenarnya tingkatannya itu kan tadi awal kita masuk di level technician. Technician dia lebih general pekerjaannya karena dia belum mempunyai type rating, belum punya type rating. Jadi dia kerja di mana pesawat apapun masih diperbolehkan selama dia dalam pengawasan atau kita sebut under supervisi ya, under supervisi dari pemegang kalau kita sebut AMEL namanya, Aircraft Maintenance Engineer License. Nah, ketika seorang udah pegang AMEL, disitulah titel technician-nya dinaikkan jadi engineer karena secara status dan diakui oleh negara lewat fungsi license tadi, seseorang tersebut sudah jadi engineer. Nah, syarat untuk jadi engineer dia harus ngikutin type rating tadi Mas. Beberapa tahapan mulai dari classroom, lalu dia praktikal, lalu dia ada on the job training, lalu nulis lagi namanya file kalau kita sebut itu lebih ke personal experience logbook. Jadi setelah kita sekolah tadi, setelah type rating, lalu praktikal, lalu ada lagi kita harus ngisi namanya PEL, Personal Experience Logbook. Itu selama kurang lebih 6 bulan lah, 6 bulan. Nah, dari situ kita diajukan ke authority lewat dari company kita. Nah, dari situ nanti kita ada ujian. Nah, ujian itu nanti ada 2 tahap, ada tertulis, lalu ada oral test gitu atau lisan. Setelah
itu dinyatakan lulus, baru kita pegang namanya AMEL tadi, Aircraft Maintenance Engineer License. Yang mana seseorang itu Itu telah dari diakui secara resmi ya, undang-undang bahwa dia seorang engineer dengan type rating yang dia punyai. Kurang lebih seperti itu. itu DPU juga yang tanggung jawab atas. Ya, DKU juga, Mas. DKU juga. Jadi, kurang lebih seperti ini sih barangnya. Saya tunjukin aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini AMEL. Jadi kalau kenapa sih bedanya teknisi sama ini? Nah, kalau seorang engineer dia harus sudah punya AMEL, kurang lebih seperti itu. Itu yang ngeluarin AMEL juga dari DKU. 6 bulan course-nya juga nggak pendek ya. 6 bulan lumayan juga tuh. Lama juga. Ya, lumayan juga. Tapi proses Jadi proses dari dia. sebelum dari Gimana, Mas? sebelum tes itu harus berapa jadi technician biasa? Eh, nggak ada ketentuan resminya sih, cuman rata-rata 2 tahun lah untuk punya experience di lapangan, 2 tahun baru dapat kesempatan untuk sekolah type rating. Tapi juga tidak menutup kemungkinan baru masuk setahun atau bahkan 6 bulan udah sekolah type rating. Oke, jadi Rezeki-rezekian sih mas sebenarnya. sekarang juga gantung company-nya sendiri ya. Ya, company-nya sendiri. Lalu ada lagi, ketika seorang udah jadi engineer, itu ada tingkatan satu lagi, dia kalau pernah dengar jadi release man gitu. Release man ini agak sedikit berbeda karena release man ini adalah orang yang udah diberi autorisasi atau udah di endorse dari salah satu, mungkin kalau kita sebut Air Operator Certificate atau airlines. Jadi engineer itu kalau sudah punya AMEL lalu ditingkatkan lagi, dia bisa punya certifying staff atau dia release man gitu. Kalau pernah dengar, jadi ketika pesawat datang atau transit atau dia run atau apa untuk berangkat lagi, harus dirilis gitu bahasanya. Dirilis itu dirilis oleh seorang release man gitu. Nah, syarat lagi untuk jadi release man tadi, dari AMEL tadi, mau meningkatkan itu juga butuh experience dulu, minimal 1 tahun. Jadi rilis ini yang ngelepas setelah dicek si cek atau ngelepas waktu hari biasa sih mas? Nah, untuk rilis ini lebih adalah privilege seorang engineer untuk merilis pesawat tersebut, dimulai dari minor check sampai dengan major check, bahkan sampai overhaul. Namun tingkatannya ini sudah diatur dulu dari awal. Seorang releaseman itu dari yang minor check dulu. Minor check, lalu baru naik setelah experience berapa tahun ke major check. Jadi setelah dia punya rilis itu nggak langsung ke major, memang harus dari minor dulu gitu. Dan itu tahapannya cukup lama sih menurut saya, karena untuk naik dari fase minor ke major itu kurang lebih minimal 2 tahun. Jadi itu semacam quality control sebelum keluar gitu ya? Ya. Luar biasa. Ini Mimin beneran baru belajar banyak ini tentang area yang ini. Beneran baru. Hampir 7 tahun ini di company ini mas, ada pengalaman yang mengesankan nggak mas? Yang paling berkesan? Mengesankan. Kalau di company yang satu ini banyak sih ya, karena kan awal mula karir saya di sini. Lalu di berbagai tempat saya pernah ditugaskan itu adalah pengalaman-pengalaman yang memang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Contohnya saja, contoh waktu kemarin paling dekat ini ya, Oh, saya harus ikut tim repatriasi. Nah, yang ini ke Kolombo, waktu itu ke Kolombo, lanjut lagi ke Maldives, lalu ke Indonesia. Itu misi repatriasi warga kita itu sekitar 360 orang, harus
evakuasi balik ke Indonesia. Itu momen yang mahal, yang mungkin nggak terlupakan seumur hidup nantinya. Jadi itu berangkat sebagai engineering on board ya Mas, EOB itu. Ya, EOB. Bisa EOB itu ngapain sih Mas? Jadi gini Mas, kenapa pesawat ini harus bawa engineer on board? Pada dasarnya ketika airlines itu punya rute reguler, itu biasanya sudah disiapkan representatif tekniknya atau orang teknik semacam kita ini di tempat tujuan atau destinasi. Namun karena rute yang kita tuju tadi itu bukan rute reguler atau hanya mungkin one time use aja atau one time flight aja, lebih efisien ketika airlines tersebut bawa engineer sendiri. Jadi ketika ada problem atau perlu dirilis seperti yang saya bilang after landing, transit, ataupun tadi harus round di sana, itu nggak bingung untuk nyari orang. Jadi dibawalah engineer on board. Ketika ada problem atau harus, ya utamanya memang untuk dirilis ya di destinasi yang kita datengin itu. Jadi dibawalah engineer on board. Gitu Mas, kurang lebih gitu. Simpelnya ya. Dan ini seragamnya udah mirip-mirip pilot ya Mas ya? Oh, jadi gini Mas. Banyak teman-teman tanya, kok pakai bar gitu ya? Biasanya kan yang pakai bar pilot aja gitu kan. Iya. Nah, ada juga aturan memang ketika kita engineer on board itu seragam kita sesuaikan menggunakan bar dan pakai dasi. Cuman ada perbedaannya, kalau pilot kan barnya memang kuning aja Mas ya, sini ya, strip kuning. Tapi kalau engineer di tempat saya bekerja kuning tapi di ujungnya ada merahnya. Kalau diperhatikan ada merahnya di situ. Oke. Nah, itu menjadi pembeda bahwa engineer dan pilot di situ ada beda di situ. Dan nggak pakai wing di uniform saya, nggak pakai wing. Cuman memang tampilannya pakai bar, pakai dasi sama. Karena itu mempermudah kita ketika kita masuk ke suatu station, di mana station tersebut kita terdaftar sebagai kru. Jadi ketika kita EOB, kita masuk ke list crew, atau biasa kita dimasukin ke dalam general declaration, atau kita singkat JENDEC ya Mas ya. Jadi kan kalau kru itu terbang kemana-mana nggak perlu visa itu. Nah, kita masuk ke JENDEC-nya kru tadi. Nah, untuk menyesuaikan tampilan supaya birokrasi ketika kita masuk keluar di bandara dipermudah, itu emang aturannya kita harus pakai uniform yang standar. Jadi mempermudah kita juga untuk bergerak sana sini, untuk mobilitas di area pesawat juga gitu. Jadi diketahui bahwa memang kita itu krunya pesawat tersebut, lebih dipermudah gitu. Akhirnya misteri terpecahkan buat teman-teman yang suka nanya-nanya gitu. Waktu Q&A juga ada yang nanyain di tempat kita dan nggak bisa jawab. Terus Mas, jadi kurang lebih gitu. Kadang-kadang kalau gimana? Rute domestik Mas, misalnya Mas, ada bandara-bandara yang remote, yang biasanya didatangi TR gitu Mas. Itu kan kadang bawa engineer dari hub besarnya, karena di kecil itu kan kadang nggak ada kan. Kalau yang seperti itu posisinya kayaknya nggak perlu pakai seragam yang ini juga ya Mas ya, karena ya. Nah, betul Mas. Jadi memang sih kalau di aturan company yang saya ini sebenarnya diwajibkan. Tapi untuk rute domestik, karena birokrasi domestik kita mungkin sudah terbentuk dengan bagus, dia sudah tahu Mas, sudah tahu dalam artian, oh ini memang kru dari pesawat tersebut gitu. Ketika kita turun lalu melaksanakan aktivitas di sekeliling pesawat, itu orang di situ sudah tidak curiga lagi dan tidak bertanya-tanya lagi, oh ini orang dari maintenance atau teknik gitu. Cuman kalau di luar negeri, kebetulan saya kemarin ke sana gitu, kalau kita tidak punya identitas atau tidak memakai uniform yang standar, pasti ada pertanyaan juga gitu.
dari mana ini atau ini kan ya, jadinya itu distandarkan. Tapi memang bukan berarti di domestik nggak harus tidak pakai uniform yang standar ya, karena mungkin di internasional itu mungkin lebih ditekankan lagi, karena kan rute tersebut tidak tiap hari kita buka reguler gitu, jadi distandarin aja untuk di sana. Iya, kalau Tapi memang pada udah tapi memang pada dasarnya seragam engineer itu pakai bar, Mas. Pakai bar dan pakai dasi. Standarnya kalau kita mau EOB. Bahkan di company saya itu untuk dinas di land maintenance atau land operation itu wajib pakai bar seharusnya. oke. Kira-kira gitu kupas-kupasan orang-orang yang bertugas di apa namanya, maintenance pesawat ya. Yang Iya, sekarang nih, Mas Indra kan tiap hari kasarnya hampir tiap hari lihat pesawat ya, hampir tiap hari ketemu pesawat ya Mas ya. tiap hari. Tiap hari sampai Tapi bosan. juga masih nggak bosen-bosen kadang keluar sampai spotter lain bahkan spotting gitu Mas ya. Iya sih, Mas. Kenapa saya tiap hari di situ tapi motret nggak bosan? Karena momen di pesawat ini beda-beda dan jarang bisa diulangi. Apalagi pesawat itu kan agak kan benda bergerak ya, Mas Iya. ya. Belum tentu kita dapat dapat momen lightingnya, dapat momen angle atau komposisinya itu sama kayak kemarin gitu. Itu agak ini jadinya wah harus diabadikan ya, dokumentasikan gitu. Sebenarnya mulai kapan sih Mas moto-motoin pesawat Mas? Moto pesawat mulai aktif dan berkelanjutan 2014. Awalnya 2014 pakai handphone dulu. Karena Mas Indra ini salah satu orang yang apa ya, dari kita awal berdiri udah mulai rajin tek-tek kita gitu kan. Ya, Iya sih, karena waktu itu senang-senangnya kan, waktu itu gencar-gencarnya itu kita sering spotting, kita sering ngepost ya. Indonesian Spotter ini saya rasa salah satu platform yang bertahan cukup lama juga dan eksis sampai sekarang. Bisa jadi percontohan juga ya. iya kita dari 2013 Mas. Tahun ini ketujuh. Mas Indra Iya. di company yang sekarang. Nah Mas, waktu itu pertama kali moto itu kayaknya Mas Indra kan dulu kan di sekitar sana ya Mas ya. Iya, di Di MR. Jakarta. CGK karena Dalam hidup. MRO Mas, maksudnya di dalam MRO-nya itu. Iya, iya. Company Mas. Sebenarnya kalau dulu di tempat saya bekerja ini masalah foto memfoto itu hal yang harus izin atau harus ini ya. Namun selama kita fotonya itu masih dalam koridor dan safety, kemudian tidak ada merugikan ataupun istilahnya mengganggu citra nama baik perusahaan itu diperbolehkan saja karena saya rasa kebetulan saya juga aktif di komunitas fotografinya kantor saya ini karyawan yang ada itu sebenarnya brand ambassador kita juga jadi membantu untuk mempromosikan kita supaya dikenal luas gitu. Nah waktu itu berkecimpunglah di fotografi ini ya kita expose yang positif-positif aja supaya masyarakat luas itu juga mengetahui sisi dalam perawatan pesawat itu sampai sejauh mana gitu. Apalagi kapasitas atau kapabilitas yang dipunyai di domestik ini sudah bisa sampai ke internasional. Lebih kurangnya seperti itu sih. Iya, secara nggak langsung juga membawa citra company dan juga mempromosikan profesi ini ya Mas ya. Karena mungkin kemarin-kemarin Iya, iya, betul. dan sekarang juga udah mulai banyak yang tag-tag kita juga yang dari company situ juga, foto di MRO situ juga. Keren-keren sih aslinya. Iya.
Kayaknya Mas Indra ini salah satu yang paling populer deh. Salah satu engineer paling populer di Indonesia kayak Mas Indra ini deh. Waduh, belum lah. Saya masih terhitung masih baru dan masih junior. Jauh, masih banyak yang senior mungkin. Cuman ya alhamdulillah sudah sedikit banyak mengalami beberapa ini assignment atau penugasan kebetulan. Iya, berkah Instagram kenal orang juga ya Mas. Alhamdulillah jadi banyak kenalan, banyak teman juga, supporter, baik yang di domestik maupun di internasional, bahkan di daerah-daerah itu kalau sedang bertugas di daerah gitu, udah ada yang ngajak janjian untuk spotting bareng gitu, ya itulah alhamdulillah keuntungannya kita main di sosial media apabila digunakan dengan positif itu bisa menjalin uh, pertemanan yang luas sebenarnya. Fotonya udah sampai di luar negeri juga nih, sampai di Haneda. Bahkan kayaknya waktu liburan juga di pesawat juga Mas ya. Oh iya, betul. Luar biasa totalitas. Ini kita dari teman-teman followers Mas, mungkin bisa dijawab. Boleh. Ada, Mas. Ini Mas, dari Iqbal Amrullah, jam kerja menjadi aircraft engineer berapa jam? Mungkin yang dimaksud dia ini kayak Okay. pilot kan ada maksimal per minggu. Kalau engineer ya. Iya. Jadi kalau jam kerja ini, kalau yang saya dulu aja Iya. ya, jam kerja ini saya sehari kerja 8 jam, Mas. 8 jam, standar lah kita dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Dalam seminggu itu batasnya 40 jam. Lebih dari itu kita harus libur dulu. Tapi untuk kita karena ada di beberapa divisi yang mengharuskan masuk 12 jam, contohnya di lab maintenance yang di beberapa station itu dia manpower-nya terbatas atau memang diatur jam kerjanya seperti itu, jadi ada juga yang masuk 12 jam. 12 jam kerja itu bisa 12 jam 7 pagi 7 malam, lalu ada juga 7 malam ke 7 pagi. Nah, itu biasanya diatur di masing-masing divisi atau masing-masing dinasnya itu beda-beda. Cuman kalau di saya, itu jam kerjanya itu dalam satu minggu itu 40 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 3. Atau dibagi dua shift, biasanya saya itu dari jam 2 siang sampai jam 10. Jadi satu minggu masuk pagi, satu minggu lagi masuk siang gitu. Ada rosternya juga pilot gitu. Ada. Jadi roster yang dibuat untuk engineer ini biasanya kita per bulan, Mas. Dalam satu bulan itu minggu ini udah di shift dimasukkan jam berapa, pagi kah atau di shift siang kah gitu, nanti udah ada dalam satu bulan rosternya disiapin, nanti di roster bulan depan lagi disiapin lagi. Oke. Pertanyaannya dari Mbak Sasha, suka dukanya selama jadi engineer Mbak apa Mas Sasha, tertarik? waduh ini panutan juga ini Mbak Sasha ini dokter yang suka aviasi, ini kayaknya asik banget lah ini Mbak Sasha ini. Panutan saya juga lah, salah satu panutan saya juga. Iya, suka dukanya Mas. Suka duka jadi engineer apa ya? Jadi gini Mas, sebenarnya kalau sukanya banyak, dukanya sedikit saya bilang. Memang sukanya itu karena masing-masing individu sendiri-sendiri ya. Kalau saya banyak sukanya karena memang saya passion di aviasi. Jadi segala sesuatu kegiatan yang saya lakukan di dalam pekerjaan itu saya rasa kayak hobi saya aja gitu. Kebetulan saya hobi olahraga main bulu tangkis. Kalau saya kerja di pesawat ya saya rasa kayak di pesawat main bulu tangkis aja. Jadi saya nggak ada rasa dukanya. Seneng aja gitu. Apalagi kalau kita itu menemukan hal yang baru, contoh di pesawat yang baru gitu atau tipe baru harus kita pelajari, wah tambah senang lagi. Ada sih dukanya memang di beberapa kesempatan itu dukanya ada. Mungkin ya tapi kalau kebetulan alhamdulillah saya jarang.
pas kita mau di libur hari raya kita gitu harus masuk gitu kan. Ya sama juga mungkin di pilot, mungkin di pramugari kan gitu. Jadi pas di hari besar harusnya kumpul sama keluarga, kebetulan kita ditugaskan untuk masuk, ya itu jadi sedikit dukanya lah. Tapi ya kebetulan saya belum pernah. Itu kalau di Itu yang sih jaga mas. di RAM, kayaknya kepanasan, hujan-hujanan ya Mas? Ah, iya. Kalau di line maintenance gitu sih, dukanya gitu. Kalau ngomongin dukanya dia kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, jadi ya gosong badannya mungkin gitu. Jadi kalau kebetulan teman-teman yang di hanggar di base maintenance kan lebih banyaknya kan di hanggar terus jadinya kan nggak banyak berinteraksi dengan luar langsung, nggak langsung kena panas gitu. Cuma juga kadang kita kalau harus meluncur ke lapangan keluar ke ini juga sama juga sih panas-panas juga. Nah, itu pertanyaan dia yang berikutnya itu Mas. Tarik untuk Tertarik untuk tertarik untuk berkarir keluarga ya ini sebenarnya jawabannya tergantung juga sih mas. Tapi dalam sejauh ini saya belum ada pandangan keluar. Tapi kalaupun diberikan kesempatan dan itu datang ya mengapa tidak gitu karena kesempatan tidak datang dua kali. Selama itu bagus dan positif itu no problem lah kita coba. Oke, kita ke next question Mas ya. Oke. Dari Irfan Madani, jika seorang ingin berkarir sertifikasi kan. Apa yang diperlukan? Oke. Saya ceritakan secara garis besar, tapi bisa dimengerti lebih gampang. Gini jadi, ketika kita lulus fresh graduate dari mana ini? Ini bisa di generate ya. Baik dari SMK atau dari bachelor pun sama mas, sama karena ada salah satu requirement orang yang akan bekerja di industri perawatan pos itu harus memiliki license. Nah, license tadi meskipun seseorang tadi udah lulus dari SMK ataupun bachelor pun harus mengikuti namanya kalau yang saya tempuh namanya Basic Aircraft Maintenance. Jadi selama mungkin yang membedakan kursnya. Jadi kalau yang saya tempuh itu 2 tahun. Nah untuk yang kebetulan lulusan sarjana elektro atau sarjana teknik mesin itu hanya butuh kurang lebih 1 tahun. Yang membedakan di situ aja. Tapi lulusan apapun harus masuk dulu ke basic tadi itu pendidikan basicnya tadi untuk ngambil license tadi. Dari license tadi sudah diambil, lalu kita jadi seorang aircraft maintenance technician, kita udah pegang general license baik kategori airframe power plane ataupun electrical avionics. Itu nanti lanjutannya adalah kita type rating supaya kita punya rating baik di Boeing 737K, baik di Airbus 330, 320 ataupun yang lain. Amel yang Setelah dari sekolah, ya setelah dari sekolah tadi, sekolah yang type rating tadi, ada fase kita on the job training. On the job training sambil kita tulis personal experience logbook untuk diajukan menjadi AMEL atau Aircraft Maintenance Engineer License. Kurang lebih proses dari sekolah sampai timbul AMEL itu kurang lebih ya paling cepat 2 sampai 3 tahun lah. 2 sampai 3 tahun. Nah, dari situlah seorang technician lalu naik jadi seorang aircraft engineer yang sudah diakui secara license dan udah terbukti lah karena nanti akan dapat buku license dari kalau kita ya authority kita dari BKPPU. Kurang lebih begitu secara singkat gambarannya ya. Terus saya sisipkan sedikit Mas di sini karena kemarin banyak juga yang tanya di tempat saya supaya terjawab juga. Bisa nggak sih fresh graduate dari sekolah menengah kejuruan itu kerja sebagai aircraft technician atau aircraft engineer? Saya jawab bisa. Bisa, nanti tinggal dicari aja. Ada beberapa cara atau beberapa
alternate alternate sekolah untuk jadi itu, salah satunya bergabung di beberapa sekolah kedinasan yang sudah ada. Kalau di Indonesia ini ada STPI, ada ATKP, nah itu bisa nanti bergabung di situ. Nah, kebetulan saya itu sekolahnya langsung dari company-nya atau langsung dari MRO-nya, itu juga bisa. Tergantung nanti kesempatan mana yang diambil dari rekan-rekan sekalian yang mau bergabung jadi aircraft technician atau aircraft engineer. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak orang menuju Roma lah ya. Bisa berbagai Berbagai cara. teman-teman yang dari kemarin penasaran sama pathway atau proses menjadi seorang engineer, juga banyak yang nggak ditampilkan. Aku pertanyaannya karena mirip semua. Semoga jawab. Iya, ya kurang lebih seperti itulah. Semoga bisa menjawab. Nanti pun kalau masih belum jelas, saya bikinkan di IGTV saya lah supaya teman-teman juga ada sedikit pencerahan, mungkin bisa memberikan informasi yang berguna buat teman-teman sekalian nanti. Oke, next question. Oke, dari Mas Black Edit, apakah sama background flight engineer di Trimac Cockpit dengan di Gar? Mungkin yang pesawat kayak D10 gitu kan ada orang yang Oke. Untuk pertanyaan ini saya mulai dulu. Apakah sama background in flight engineer atau flight engineer di Trimac Cockpit dengan yang di hanggar? Sama, saya bilang sama. Hanya saja perbedaannya kadang di scope yang dimiliki. Kalau di line maintenance atau yang biasa dipakai in flight di orang dari line maintenance, mungkin dia masih di posisi minor check atau belum sampai ke major check. Nah, kebetulan di hanggar orang-orangnya dipersiapkan untuk ke arah major check. Namun tidak menutup kemungkinan orang-orang hanggar tersebut seperti saya bahkan itu diperbantukan atau ditugaskan jadi in-flight engineer dan jadi trimman cockpit. Ya, itu sah-sah saja dan itu boleh. Jadi secara garis besar apakah sama? Sama. ya, kalau misalnya agak-agak tua kayak A300 yang lama atau DC Ya, 707 yang di belakang. Oke. Ya, masuk Mas. ya. Next question. Ada question, saya kelas 12 ke teknik pasti yang pertukaran. Mungkin ada tips. Oke. Saya kelas 12. Kalau ingin masuk ke jurusan teknik penerbangan, apa aja yang harus disiapkan? Apa aja yang harus disiapkan ya? Ya kalau memang punya niatan untuk terjun di dunia aviasi ya, kalau saya boleh kasih masukan pertama ya, mulai banyak baca-baca atau mungkin nonton di YouTube atau mungkin apalah literatur yang ada tentang basic-basic di penerbangan dulu. Jadi nanti ketika masuk di dunia penerbangan itu nggak begitu kaget. Jadi mungkin ya jenis pesawat dulu lah atau pabrikan pesawat atau mungkin kalau lebih spesifik ya di flight control pesawat atau di bagian-bagian pesawatnya itu lebih spesifik gitu. Itu kalau untuk masuk ke situ. Nah, untuk teknis di sekolahnya nanti bisa diikuti lah secara jalur akademik pelan-pelan nanti juga memahami. Karena saya sendiri memang basically dulu awalnya awam, bener-bener awam dan mungkin berangkat dari nol ya, dari orang yang dari kampung gitu masuk ke jurusan yang notabene itu belum banyak dikenal orang karena kan kalau yang secara umum di sekolah menengah kejuruan ataupun di
perguruan tinggi itu teknik penerbangan nggak begitu banyak dulunya. Kalau mungkin sekarang Iya, sudah berkembang kan juga alhamdulillah sudah banyak. Nah, yang dipersiapkan mungkin ya mulai-mulai baca lah literatur-literatur tentang penerbangan, mungkin basic-basicnya atau istilah-istilah penerbangan. Jadinya ketika kita masuk nanti terjun ke dalam dunia aviasi itu, kita udah bisa beradaptasi, udah bisa mengikuti pembelajaran dengan enak gitu. Paling enggak dasar-dasarnya dulu lah dibaca-baca gitu, supaya enggak awam. Gitu sih. saya nggak kaget sama bahasa yang ada di dunia aviasi dulu lah. Iya, betul, betul banget, betul banget. Oke, kita lihat apa ada next question atau udah. Oh, udah habis kayaknya. Oke, kira-kira mungkin Oke, udah habis. sangat-sangat apa menambah wawasan ya, luar biasa barangnya Mas. Terima kasih banyak loh Mas. Sama-sama, saya terima kasih banyak udah diberi kesempatan. Ini sangat berkesan bagi saya ya, karena bisa sedikit membagi sharing lah, bukan ilmu saya yang belum banyak ini. Nanti kalau kedepannya ada kesempatan lagi bisa kita live bikin part kedua, kita spesifikkan, nanti kita bahas tentang apa yang lebih detail. Jadi teman-teman bisa siapkan pertanyaan juga. Iya, semoga dengan apa nonton live ini atau nanti lihat playbacknya di YouTube ada yang terinspirasi apa namanya jadi tertariknya maintenance, nggak larinya ke pilot sama pramugari doang ya. Oh iya, kadang iya sih. Tapi kalau boleh saya cerita sedikit, dulu saya emang awalnya bercita-cita jadi pilot. Jadi pilot, namun karena rezeki dan jalan karir saya jadi aircraft engineer, saya nggak pernah menyesal karena hampir saya jalan ini enjoy dan sangat berkesan jadi tour of duty saya di ini pekerjaan dan enjoy aja sampai sekarang. Iya, mungkin ada pesan terakhir singkat rekan-rekan atau rekan-rekan yang mau meniti karir di maintenance gimana Mas? Ada pesan-pesan? Nah, saya titip dua pesan. Yang pertama untuk teman-teman yang memang pengen berkarir di dunia aviasi, ya mulai sekarang mungkin dipersiapkan ya. Dipersiapkan apa-apa aja, mungkin dari pengetahuan dasar dulu. Paling enggak kita mulai mengerti lah, mencintai dunia aviasi mulai dari eh, dasar-dasarnya dulu lah. Lalu kalau untuk yang spotter ini karena saya juga di akhir-akhir ini udah mulai kurang aktif juga untuk spotting, tapi saya tetap menghimbau teman-teman sekarang kan kita baru berada di tengah pandemi ya. Mohon untuk kita itu sama-sama mengerti dan saling menjaga. Ketika kita spotting, kita tetap mengikuti protokol, kita ikuti aturan yang ada. Jangan sampai hobi yang kita tekuni ini melakukan sesuatu hal yang konyol, saya rasa. Nggak perlu dilakukan, tapi malah jadi bumerang buat kita sendiri. Udah tahu kita pandemi, gini kan berkumpul itu kan sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau memang hobi kita ini dilakukan dengan cara yang benar, saya rasa itu oke lah. Jadi untuk teman-teman spotter, ketika melaksanakan hunting atau spotting, tolong untuk dijaga tetap berkomitmen dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan kita. Oke, luar biasa. Paling itu sih Mas Selain engineer, Mas Indra ini salah satu tokoh PSI juga ya. Iya, kebetulan saya di komunitas fotografer aviasi Indonesia. Aturan gitu ya. Jadi spotting jalan, hobi tersalurkan, kita tetap aman. Itu sih poinnya. Oke, kita udah mau habis, bentar lagi countdown-nya udah mau keluar ini kayaknya Mas ya. Sekali lagi Mas, terima kasih Iya. udah bersedia mau live bareng terus. Mohon Saya maaf terima kalau ada kasih. salah kata Mas. Nah, sama-sama Mas. Mohon maaf apabila masih salah. Banyak kekurangan saya juga.
dalam menyampaikan materinya. Buat teman-teman juga stay bulan ke-6 akhirnya lancar ya. Buat yang kejar nanti bisa Ya, alhamdulillah. Potters Official. Oke. Terima kasih banyak Mas Indra. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Selamat sore ya. Selamat bepekan. Assalamualaikum.